Oke, saya record. Mhm. Oke, kita lanjut. Ini saya ulang lagi, saya share yang tadi judulnya. Oke, we are going to talk about Total Physical Response (TPR) by James Asser, begitu ya. Nah, sekarang baru saya akan share videonya. Kenapa begitu? Tadi saya lupa merekam Zoom ini. Oke. Oke, saya harap terlihat ya. Di sini ada terlihat James G. Asser. Nah, ini namanya si Asser itu, Mr. Asser. Tadi saya sempat mention dia yang menciptakan. Oke, ya ini dia. Ya. Oke, tidak terdengar ya? Apa terdengar suara saya tadi? Di video itu Dengar, ada suara? Nggak terdengar ada ya? nih. Oh, suara saya saat ini terdengar ya. Oke. Nah, di sini ada James Asser sekitar tahun, sorry, sebentar. Oke, let's see. Sekitar tahun 1965, Asser, dia itu seorang profesor psikologi dari San Jose State University in California. He developed the teaching method called Total Psycho Response (TPR). Oke. Nah, as you can see on your screen, um, he said that most children learn the grammar and vocabulary to their native language without any direct instructions and before they enter the school. Maksudnya di sini anak-anak itu belajar grammar dan vocab atau kosakata ya dengan menggunakan bahasa eh, bahasa native language-nya dia ya, native language-nya mereka, bahasa aslinya mereka, tanpa ada instruksi yang langsung. Sebelum mereka belajar ke sekolah itu mereka belajar juga ya dengan bahasa mereka sendiri atau bahasa asli mereka. Seperti itu. Oke. Nah, Asser believe that this mean we learn by ourselves as children, but exactly how do we learn a language while we are young? Jadi di sini maksudnya Profesor Asser ini dia percaya bahwa anak itu dari kecil sudah belajar eh, bahasa pastinya. Sejak dini mereka sudah belajar bahasa. Mereka belajar sendiri ya, autodidak mereka. Mungkin bisa mereka mendengar dari orang tuanya, mereka mengkopi apa yang dikatakan oleh orang tuanya, seperti itu. Tanpa disadari mereka sudah belajar bahasa sejak dini. Gitu. Bahkan sejak masa kandungan mereka sudah belajar sebenarnya tanpa mereka sadari ya pastinya. Oke, iya. Nanti tenang saja, ada videonya ya. Okay, after this, we're gonna talk about your brain or our brain. Oh, wait a minute. Sepertinya ada error ya. Oke, ya, saya lanjut. Mungkin karena langsung ke YouTube dia agak error. Oke, ya, saya lanjut. Nah, ini ya. Kembali lagi, Asher believes that as children we use both sides of our brain to acquire knowledge. Nah, untuk apa namanya menguasai ilmu atau bisa mendapatkan suatu pengetahuan, kita menggunakan dua belah otak kita, yaitu otak kanan dan otak kiri. Ya, nanti saya akan tanyakan ke kalian. Kalian lebih cenderung menggunakan otak kiri atau otak kanan? Okay, like this one. Children use. Okay, sorry. Children use both the left and the right hemisphere. Hemisphere di sini adalah bagian belahan. Bisa kalian lihat di layar kalian ada belahan
kanan dan juga kiri. Kita lihatnya di tangan ya. Di itu yang di kiri bisa kalian lihat belahannya ada gambar kotak ya, kubus. 1, 2, 3 itu berhubungan dengan matematika, hitungan-hitungan, kemudian lebih ke pengetahuan, bagaimana kalian, knowledge kalian dalam bertanya, seperti itu menulis, ya, bahasa, itu biasanya otak kiri yang lebih maju ya, lebih mendominasi. Sedangkan kalau otak kanan itu kegerakan, ya, penglihatan, seperti itu dia. Pokoknya berhubungan dengan badan dia. Bagaimana how the right side of the brain can what we call it operate the body, ya, the physical movement seperti itu. Jadi otak kanan itu lebih gerakan badan seperti itu. Jadinya kalau misalnya otak kiri itu berhubungan dengan pengetahuan, ilmu, pendidikan, kalau di otak kanan itu berhubungan dengan seperti olahraga, ya, sesuatu yang berhubungan dengan physical movement ya. Ini ada pertanyaan ya, tapi semoga kalian bisa jawab karena apakah bisa ya kalian jawab ya? Ya, mungkin ini pertanyaan ya. Kira-kira kalian lebih kuat itu otak kanan atau otak kirinya? Kalau otak kiri berhubungan dengan suatu yang berhubungan dengan pendidikan, ya, berhubungan dengan pelajaran. Kalau misalnya kalau kalian otak kanan itu kalian lebih hebat di bidang selain pendidikan, misalnya bidang olahraga. Kalian cenderung otaknya otak kiri atau otak kanan? Lebih dominan? Kiri, oke, good job. Otak kanan tidak ada? Kalau otak kanan biasanya suka olahraga, misalnya suka main bulu tangkis, suka mungkin bisa lari atau bagaimana, suka silat, seperti itu ada. Biasanya ya, kalau laki-laki itu cenderung yang lebih berkembang dulu awal-awal ya, dari masa anak-anak itu otak kanan. Jadinya biasanya anak-anak laki-laki ya, anak laki-laki itu cenderung lebih aktif, lebih banyak gerak. Kalau misalnya diperintah itu agak susah dia, gitu. Kalau belajar juga lebih senang belajar yang berupa gerakan, lebih visual. Kalau dia disuruh menghafal, susah. Nah, itu biasanya anak laki-laki. Kalau anak cewek, lebih cenderung ke otak kirinya ya, lebih cepat mencerna pelajaran seperti itu. Itu sih teorinya, tapi kan sekarang belum tentu seperti itu, ya. Oke, let's see what's next. Nah, dalam mempelajari bahasa juga dalam pemeliharaan bahasa otak kirinya yang dipakai. Oke. Itu kita mempelajari dulu secara umum ya tentang otak. Tapi di sini Asser had idea that children use both left and the right hemisphere of their brain simultaneously while learning a language. Jadi di sini Asser tidak hanya menekankan pada penggunaan satu otak saja atau satu bagian otak, tapi juga kedua bagian otak ya, both side of the hemisphere of your brain. Jadi keduanya itu bisa digunakan. Nah, digunakannya itu di TPR ini atau Total Physical Response. Jadi belajar bahasa itu bisa menggunakan dua otak mereka. Gitu. Saya rasa kalau kalian belajar Teaching English for Foreign Learner juga ada seperti ini. Nanti kita coba praktekkan TPR ini. Oke. Now, in traditional schooling, a student would only be using the left hemisphere of their brain as they would be formally instructed on the language. Jadi, kalau di sekolah umum, itu biasanya otak kiri yang dipakai ya, karena berhubungan dengan knowledge, pengetahuan, lebih gampang. Tapi di sini si Aser ini mencoba untuk menggunakan kedua bagian otak ini dalam proses pembelajaran. Oke, saya sih nggak terlalu lebih panjang ya dengan ini. Nanti kalian bisa lihat di YouTube saya, itu sudah ada videonya. Nah, ini ya. Nah, ini dia TPR. The student simultaneously use both the left and right hemisphere of his or her brain to learn language in the classroom. Jadi bisa ya,
bisa menggunakan kedua belah otak itu dalam belajar bahasa. Kan namanya juga mata kuliah kita Teaching English for Young Learner, otomatis bahasa Inggris yang akan dipelajari. Nanti kalian bisa menggunakan ini termasuk model pembelajaran ya, TPR. Bisa kalian pakai. Oke. Nah, di sini dalam teori ini ada kombinasi ya antara gerakan movement ya, kemudian eh, jadi incorporating movements into the lesson to ensure that both hemisphere of the brain are working. Jadi dengan mengintegrasi atau menggabungkan gerakan dengan pembelajaran itu bisa membuat kedua belah otak itu bisa bekerja. Gitu. Biasanya kan kalau sekolah tradisional itu paling cuma otak kiri, sekarang kita dicoba dengan model ini bisa menggunakan kedua eh, belahan otaknya. Oke. Nah, ini ada ilustrasi ya. Saya akan memberikan ilustrasi. Oke, wait a minute. Ya ampun. Error ya. Oke, ya, this one. Oke, ini kalian bisa lihat ilustrasinya. Di sini ada seorang guru dengan 3 orang siswa. Nah, di sini gurunya ini akan mencoba menggunakan TPR ini untuk mengajarkan bahasa. Nah, TPR ini seperti misalnya gurunya minta jam. Misalnya menyebutkan kata jam atau hai di sini ya. Nanti siswanya akan eh, menggerakkan tangannya hai gitu. Misalnya kalau gurunya minta jam, menyebutkan kata jam, nanti siswanya akan melompat. Jadi tidak hanya menghafalkan kata, tapi mereka coba menggerakkan badannya berdasarkan kata yang disebut. Jadi kebanyakan ini untuk kata kerja biasanya. Itu kayaknya pernah kalian misalnya gurunya bilang jam, nanti siswanya melompat begitu. Mereka menyebutkan, kemudian mereka juga coba mempraktekkan gerakan tersebut. Nah, di sini kalian bisa lihat ada anak, bisa anak-anak perempuan ya. Di otaknya banyak sekali bermunculan pertanyaan-pertanyaan. Oke, biasanya kan kalian belajar bahasa pasti dituntut untuk menghafalkan kosakata, vocabulary, ya, secara langsung lah. Dan di sini diharapkan dengan menggunakan kedua atau menggunakan TPR ini, anak-anak secara tidak langsung mereka mengingat satu kata dengan cara bergerak gitu. Oh, ini bergerak berarti melompat gitu. Jam. Mereka ingat oh kata jam itu begini gerakannya gitu. Ini cocok sekali untuk anak laki-laki biasanya. Oke, kita lanjut. Oke. Biasanya untuk anak-anak itu butuh waktu ya untuk mengingat kata baru atau materi baru. Jadi anak-anak itu tidak mudah dia. Jadi pernah saya sampaikan, anak-anak itu tidak bisa diberikan sesuatu yang abstrak, harus yang konkret. Jadinya gerakan ini termasuk salah satu contoh sesuatu yang konkret, yang bisa dilihat, bisa dicoba dengan bergerak pastinya. Ingat di sini kalau total physical response itu berhubungan dengan fisik, gerakan movement. Oke, iya. Oke. Sorry wajah saya. Satu hal ya, kalian tidak terlalu biar tidak terlalu teori aja. TPR itu berhubungan dengan gerakan. Dengan gerakan, siswa itu bisa mengingat kosakata. Pernah nggak kalian sih ada dosen yang mengajar ini tentang TPR? Pernah? Apa baru di kelas saya? Baru Gimana? baru hari ini. Oh, baru hari ini. Oke. Sekarang kita coba mungkin satu dari kalian. Ada yang mau mencoba menjadi ceritanya guru? As a teacher, ya.
Nanti kalian atau satu orang guru ini, nanti kan satu orang maju ke depan ya. Siapa yang mau jadi volunteer di sini? You want to be a teacher, maybe? And then you will give the instruction to the student, like this one. Jump. And then the student will follow. Jadi nanti gurunya akan uh, mengucapkan misalnya run. Nanti siswanya mencoba memperagakan bagaimana berlari. Begitu. Ya. Ada yang mau mencoba? Siapa yang mau nyoba? Who wants to try? Or maybe I'm as a teacher. Saya akan menjadi gurunya. Kemudian coba kalian stand up. Stand up. Oke. Sebenarnya ini mirip dengan Simon Says. Simon Says itu, kalian tahu Simon Says? Simon Says. C. Tahu Simon Says? Pernah guru bahasa Inggrisnya memakai game Simon Says? Begini tulisannya ya. Simon Yes, sorry. Simon Says. Pernah nggak? Simon Says. Sebentar. Sudah, Pernah nggak? Pernah. Nah, Simon Says ini merupakan salah satu bagian dari TPR. Nah, kita tidak pakai Simons ini kan nama orang ya. Kita tidak pakai Simons, but we will change it into my name. Saya akan merubahnya menjadi nama saya. Misalnya, Mrs. Yuni says, raise your hand. Raise your hand, ya. Nah, peraturannya adalah jika tidak ada kata Mrs. Yuni says, kalian tidak perlu melakukannya. Mengerti? Kalian melakukan gerakannya ketika ada kata Mrs. Yuni says. Mrs. Yuni says jump. Kalian harus jump. Kalau misalnya saya bilangnya clap your hand. Oh, ya. Oke. Ngerti? Coba saya spotlight ya. Oke, ya. Ini direkam ya. Remember when I say Mrs. Yuni says, you have to move your body. Jadi ketika saya bilang Mrs. Yuni says, like jump, baru jump. Kalau misalnya saya cuma bilang jump, kalian jangan bergerak, oke? Okay? Yes, Miss. Ya, oke. Ya. Mrs. Yuni say, close your eyes. Okay, thank you. Dance. Dance. Okay, no one's dance. Good. Oh, yeah. Siapa itu tadi? Ya, Rensa ya. Rensi. Oke. Sit down. Ya, bagi yang salah gerakan bisa duduk. Oke. Oke. Mrs. Yuni say, touch your nose. Ya. Oke, thank you. Mrs. Yuni say sit down. Oke, good job. Ya, seperti itu ya caranya. Ini bisa kalian gunakan ketika kalian mengajar anak SD, anak TK, seperti itu. Ya, nanti coba. Ada yang mau mencoba? Mungkin gerakannya lebih aneh. Ganti saya. Mungkin bisa kalian hidupkan Zoom kalian join. Ya, nanti kalian perlihatkan wajah kalian. Ya, siapa mau coba? Oke, kalian yang menggantikan saya. Misalnya, Rensi say apa? Coba mau coba menggantikan saya. Oke, siapa mau coba satu pakai HP-nya? Iya. Bisa. Siapa mau coba? Jadi Simon say. Siapa yang menjadi Simon sekarang? Tadi kan saya sudah jadi Simon. Siapa yang mau jadi Simon? Oke, who wants to be Simon?
Siapa mau? Siapa mau? What your friend? Ayo, ayo. Nanti kalian bisa memberikan instruksi apapun ke teman kalian. Oke. Ya, ya. Oke, join Zoom dulu satu. Satu orang join Zoom. Biar saya bisa dengar. I am Miss. Oke. Iya. Mungkin bisa Rensi di mana? Di depan mungkin. Depan diam. Di depan diam. Oke. Ya. So, please listen Rensi. Kalau Rensi bilang Rensi tanpa ada Rensi says, kalian jangan bergerak. Oke? Oke. Oke. I see Rensi. Ya. Oke, guys. you can start it. Ya. No, pegang aja, pegang aja. Kan cuma bilang aja, tidak bergerak ya. Yang bergerak itu adalah teman-temannya. Kalau Rensi tidak bergerak, hanya mengucapkan ya. Tujuannya biar terdengar suaranya. Ya, oke Rensi? Are you ready? Ready, You Miss. can do everything, anything ya. You can ask anything to your friend. Jadi kamu bebas mau nyuruh mereka ngapain aja. Jangan lupa diisi kata saktinya Rensi says. Ya, yang lucu-lucu ya. Oke. Renzi says, stand up, guys. Stand up. Yes. Stand up. And then No. clap your hands. Clap your hands. Close your eyes. Go. Renzi says, jump. Sit down. Oke. Iya. Lagi sekali. Renzi says, touch your hair. Hair. Close your eyes. Renzi says, hug your friend. Hug your friend. Oke, thank you Rensi. Good job. Give applause. Oke. Ya. Sudah. Oke. Cukup. Terima kasih ya Rensi ya. Oke. Seperti itu ya. Nanti kita tidak hanya seperti ini kegiatannya. Mungkin setelah teori kita coba yang real mengajar. Jadi ini salah satu yang bisa kalian pakai TPR di saat kalian mengajar. Ya, ini berhubungan dengan gerakan fisik. Jadi dengan adanya gerakan fisik, anak-anak itu lebih cepat menyerap kosakata begitu. Tapi kalau tadi sih kata-katanya mungkin terlalu panjang ya, bisa diperpendek. Oke. Ya, ada pertanyaan? Do you have any question for this for TPR especially? Ada pertanyaan kira-kira? Walaupun kita kelasnya online, tapi tetap ya kalian aktif. Thank you so much. Kira-kira ada pertanyaan sebelum kita tutup kelasnya? Do you have any questions? Because it's already late. I mean that sudah malam ya. Mungkin kita bisa akhiri ya kelasnya. Oke? Ya? Segitu aja kelas hari ini. Thank you for joining this class. Nanti saya akan share videonya tadi, materinya. Bisa kalian belajar lagi. Kemudian video ini kan sudah saya rekam, nanti saya share juga ya. Bagus, saya punya video kalian. Oke, good job. Nanti saya akan coba pakai video ini mungkin sebagai contoh berikutnya di kelas saya, mungkin di semester berikutnya dengan adik tingkat kalian. Oh, begini loh contoh TPR. Ini TPR versi online. Ya, gitu ya. Biasanya sih harusnya offline. Ya, saya stop recordingnya ya. Oh, mungkin sebelum stop recording, say bye-bye. Ya, bye-bye. Oke.